Reviewers, kembali berjumpa dengan saya Devianda dalam acara Expose News Investigation. Publik mempertanyakan metode pelaksanaan dan mutu bangunan yang dihasilkan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan negeri Agung Pulau Negara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan yang dikerjakan oleh CP Putra Sepakat senilai 900 juta lebih. Pasalnya, spesifikasi material aspal hot mix yang dikerjakan dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Sehingga saat ini kondisi bangunan yang dihasilkan pada pekerjaan ini sangat memprihatinkan. Pantauan IC Review TV Senin 2 Januari tahun 2023 terlihat konstruksi pekerjaan ini merupakan pekerjaan pitching dan pelapisan ulang atau overlay yang dilakukan secara on spot. Ditemukan permukaan material aspal hot mix yang digunakan untuk memperbaiki permukaan lapisan aspal lama berperformance kasar dan berpori, sehingga publik menduga jenis aspal hot mix tersebut merupakan jenis aspal hot mix ACBC. Pada spesifikasi umum 2018 revisi 2 ada tertulis bahwa jenis aspal yang dapat digunakan untuk memperbaiki permukaan aspal lama harus lebih tinggi atau setara dengan jenis aspal yang akan diperbaiki. Karena itu publik menilai bahwa spesifikasi material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi aspal hot mix yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Dengan demikian, saat ini publik menduga bahwa hasil pekerjaan ini cacat mutu dan butuh pengujian laboratorium kembali, serta mengkhawatirkan bangunan jalan ini akan mengalami gagal umur. Hal ini diungkapkan oleh investigator senior RI Tipikor NH ICW Jamal Leonardus Malau baru-baru ini kepada ICW Review TV di Lampung. Investigasi pada pekerjaan pemeliharaan jalan negeri Agung Pulau Negara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan. Dari hasil investigasi itu kami menemukan bahwa konstruksi dari pekerjaan jalan ini adalah melakukan pitching. Pitching itu pelapisan ulang tapi dalam ukuran segi tertentu, segi 4 gitu, dan overlay secara on spot ya. Kami menemukan spesifikasi aspal hot mix yang digunakan untuk melapis ulang permukaan lapisan hot mix lama itu kasar dan berpori. Didominasi butiran agregat yang digunakan untuk hot mix itu kasar dan banyak yang berbentuk bulat ya. Nah, setelah dihampar terlihat sangat kasar dan berpori. Nah, jadi performance-nya itu sangat jauh dengan aspal lama yang dilapis. Jadi lebih kasar dia daripada aspal lama yang dilapis itu, ya kan? Nah, kami menduga bahwasannya lapisan aspal yang digunakan untuk melapisi itu adalah spesifikasi aspal hot mix ACBC. Artinya itu ACBC itu untuk aspal lapisan bawah. Nah, dibuat memperbaiki lapisan aspal atas, terbalik kan? Nah, begitu. Nah, ada tertulis pada spesifikasi umum 2018 revisi 2 disebutkan di sana bahwa aspal hot mix yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau melapis permukaan aspal lama itu harus lebih tinggi atau setara dengan lapisan aspal hot mix yang diperbaiki. Artinya lapisan aspal hot mix ACWC yang diperbaiki itu harus menggunakan aspal di atas ACWC, contohnya beton, ya kan? Nah, atau setara. Nah, jadi lapis ACWC dilapis dengan ACWC gitu. Jadi karena itu sekali lagi kami menduga bahwa spesifikasi material aspal yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Ya, oleh karena itu butuh pengujian laboratorium kembali. Karena diduga cacat mutu. Cacat mutu itu akan mengakibatkan gagal umur pada bangunan ini. Ya, diduga tidak akan dapat mencapai 10 tahun sesuai dengan umur bangunan yang ditetapkan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Akibatnya saat ini bangunan jalan hot mix yang baru berumur kira-kira 1 atau 2 bulan ini sudah mengalami kerusakan-kerusakan yang cukup parah. Di beberapa titik terlihat permukaan aspal yang memperbaiki permukaan lapisan aspal lama sudah banyak yang mengalami kerusakan kembali berupa retak kulit buaya atau alligator crack, retak lurus, bahkan butiran aspalnya sudah banyak yang berlepasan sehingga mirip biji kopi yang baru saja siap digongseng di dalam kuali. Berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut, maka publik menilai bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekan dan pembiaran curang yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi atau pengawas PPK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan dan perekonomian negara atau daerah. Duga pihak rekanan telah melakukan perbuatan curang pada pelaksanaan pekerjaan ini. Perbuatan curang itu dalam bentuk apa? Menggunakan spesifikasi aspal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja ya. Nah, kenapa perbuatan curang itu dapat terjadi? Karena ada pembiaran dari pihak
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan, ya kan? Dan konsultan supervisinya, khususnya PPK-nya. Kenapa dia bisa terima ini pekerjaan? Padahal dari basic ilmu yang dia miliki sebagai PPK, dia mengetahui ini diduga di luar spesifikasi aspal yang digunakan. Paling tidak dia harus menggunakan uji laboratorium kembali, baru dia melakukan pembayaran. Ya, karena itu ada selisih harga antara spesifikasi yang ditetapkan dan yang digunakan pada pekerjaan ini, ya, per tonnya. Nah, harga per ton dikali volume, itulah indikasi kerugian negara dan perekonomian rakyat yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan ini. Karena itu kami minta kepada para aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Waikanan, lakukan penyelidikan mengenai pekerjaan ini untuk dapat mengembalikan uang rakyat itu kembali ke kas keuangan Kabupaten Waikanan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat Waikanan. Yang akan digunakan dalam program kembali, ya. Kalau oknum-oknum penegak hukum yang ada di Kabupaten Waikanan ini tidak melakukan penyelidikan pada pekerjaan ini, kami duga Anda juga terlibat atau paling tidak, ya, membiarkan tindak pidana ini terjadi. Ini kan tindak pidana perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang, ya. Sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang. Nah, dalam KUHP kan ada disebutkan bila ada seseorang yang membiarkan terjadinya tindak pidana, patut diduga dia juga dapat diproses, merupakan bagian daripada perbuatan tindak pidana tersebut. Karena ini negara hukum, maka dugaan-dugaan ini harus diproses secara hukum, ya. Karena lotus deliktinya berada di Kabupaten Waikanan, maka kami minta kepada aparat penegak hukum, ya, Kapolres, Kejari Waikanan untuk memproses pekerjaan ini, ya. Jangan Anda katakan tidak tahu karena kami sudah memberitahu. Oke? Agar uang rakyat yang telah dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat dikembalikan kembali ke kas keuangan daerah Kabupaten Waikanan untuk selanjutnya dapat digunakan demi kesejahteraan masyarakat Waikanan, maka publik meminta kepada aparat penegak hukum di daerah ini segera melakukan penyelidikan dengan mengaudit pekerjaan ini secara menyeluruh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan keseimbangan berita sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ICW Review TV telah berupaya meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada PPK Pemeliharaan Jalan Negeri Agung, Pulau Negara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan, serta Direktur CV Putra sepakat sebagai rekanan secara tertulis maupun tidak tertulis, namun hingga berita ini kami tayangkan pihak tersebut tidak memberikan tanggapan. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Huliani, ICW Review TV melaporkan untuk Anda.